Nah itu kalung ya. Itu kalung. Lanjut, ini dia game yang kedua. Betul sekali Pak Pulung, dan langsung saja kita akan melihat dari view ternyata ya, akan mengamankan bagian mid lane, sementara Ribo akan bertemu dengan Kosei. Kita mengirimkan call. View. Kayak gitu. Yap, kalau di bagian tengah dengan Benedetanya mengamankan satu wave minion. Sudah terlihat ada under. Yang ada Kenji itu ya. Ih, sedap. Ada main observer. Ada langsung ditongolin di situ juga, Pak. Wajah-wajahnya, Pak. Keren. Kenji. Oh, Tapi ada E-nya. Soalnya kan ada player juga namanya Kenji. Kenji. Ya, Kenji. Iya. Udah nggak berantem lagi di suzuran dia. Sekarang jadi observer, Pak. Benar-benar, Pak. Iya. Yang hobi sahur ya. Sahur. Tanyain orang sahur mulu. Sahur apa? Masa orang sahur? Udah apa, Pak? Sahur bikin dosa. Sahur. Udah. Ya Allah. Aduh. Masih game kedua. Udah lemes. Kartu sih sudah akan mengamankan level 4 secepat mungkin. Bahkan udah dapetin level 4 nya duluan. Yep. Udah ngamanin purple buff juga. Ya bahkan ngamanin Kramernya duluan ya. Ini dia, di bagian atas Trimaxinya langsung ditampolin begitu ya karena Pakito dan juga Uranus. Nah sini loh, nikmat banget lo. Tadi lo mukulin gua, sekarang gua balas lo ya. Satu chaos. Arthur Z balik kejar, langsung ada final blow, slow efeknya bakal keluar begitu saja, belum dapetin level 4 dan ternyata langsung Eye for an Eye. Counters dapetin first blood-nya. Sementara di arah belakang Rifle Bond Symbol tidak mengenai target yang optimal. View masih punya Purify and Wings by Wing for safety. Triple recall. Waduh, pulang dua orang tuh, selamat. Sejauh ini dua burung langsung pulang ya, namun di bagian atas kita lihat pertempuran ini ya udahlah ya, kita biarkan aja, itu udah nggak ada bisa sementara itu. Untuk kali ini kita lihat aja untungnya masih bisa kabur dengan ada satu flame block, berpindah tempat lagi, dimandiin tadi Elisnya, masih selamat sejauh ini. Counter Z and Eye for an Eye balik begitu saja dan ke arah belakang for safety sih. Turtle juga bakal belum di set up. Better Eye Strike langsung dibuka Rifle, triple hit, dan bahkan Arthur Z yang diincar. Dipoking sedikit biar tidak bisa seenaknya mendekat ke arah Turtle. Kali ini View-nya juga sama dengan DJ. Ini dua burung ini sangat-sangat kompak sekali ya. Iya. Mereka selalu berdekatan, mereka selalu memberikan sebuah perlindungan terhadap Kalzia, di mana Kalzia bisa berjalan dengan begitu bebasnya, dan Turtle sekarang langsung hilang dengan cukup cepat darahnya. Ya, langsung ada satu buah reverse time juga karena belakang Lasti bakal mengganggu di panser, tapi by the way di arah jungle lainnya bakal diberikan efek slow sedikit, namun Kaltesi datang tiba-tiba. Electro Final belum digunakan, langsung ke arah belakang juga. Dan revenge terdengar kena seorang Lasti. Ini nggak bakal bisa di-engage terlalu banyak sih. Lasti juga bukan di give feeder. Emang udah bukan waktunya untuk di give feeder sekarang. Ya Lasti juga mau apa ya, 1v1 damage juga dengan Chang'e ya bisa dibilang kalah banget gitu loh, Pak. Wah, kalah banget. Semburan bintang-bintang lucu melawan burung ya. Shockwave Love-nya kan nggak enak banget gitu kalau dilemparin gitu kan ya, dan 3 bulir-bulir kayak gitu nabrak, buset dah kena limpa paru-paru. Dan ini di menit yang ketiga untuk Kosei, dia berarti dapetin semua minion harusnya. View Clock of the Sini, Ribo juga Clock of the Sini, langsung ada Arthur Zirair, Reverse connect, dan Tyron Nation juga bakal on point sekali. Langsung Alex Final belum ke arah belakang, satu buah Case Assault yang connect, tapi Chu masih bisa survive Unravel yang bakal ditukarkan nyawanya. Keuntungan untuk Work di menit ketiga. Yap, sebuah aksi penyergapan yang begitu baik di saat ada satu rumput yang tidak bergoyang. Jangan anggap rumput itu tidak berbahaya ya, karena ada Kufra di dalamnya. Di bagian atas pertempuran pun masih berjalan. Ini tahun 2073 juga belum tentu kelar itu, Pak ya. Betul antara sekali. Pakito dan juga Uranus. Nah, cari Pakitonya cepet-cepetan untuk bikin damage, tapi dia kayak bikin ke arah satu brute force. Namun View sneaky picky. Oke, View belum kelihatan. Unravel yang melihat di sana ada revenge bakal digunakan begitu saja. Masih ada Purify, gak nyampe, kurang panjang anunya. Lompatannya, Pak. Lompatannya benar. Iya. Cosmic Vision di immune begitu saja dengan Eye for an Eye. 3 mans on the top lane kali ini. Kartosi bakal datang begitu saja. Lihat ke arah belakang juga kali ini bakal di engage. Ada satu pergerakan juga dari knock up strike, namun hanya untuk clearing minion dan memberikan tekanan juga tanpa ada yang shadow kill. Chu masih punya shadow killnya.
Yap, COD pun udah mulai bermunculan kali ini ya. Kalau nggak Destiny kali ini udah mulai bermunculan aja. Udah mulai diambil oleh masing-masing magical damage ya, ataupun magical damage dealer yang diberikan oleh masing-masing tim. Tapi untuk RZ, buset dah susah banget ini mati lagi. RTZ ya? Artesi. RTZ. Ya. Kita dengan kalifan lokal aja. Iya, RTZ. Betul. Rukun Oke. iya, ayo Betul. sedap kali. Emang lagi perang dingin sih sebenarnya ini. Benar. Karena kan balik lagi ya, perang dinginnya kan antara Marga Tesi dan kali ini langsung ada Tyrant Revenge karena belakang lagi Tyrant Rage bakal keluar, tapi ada for an eye balik cash saja meng-cancel pergerakan dari Tyrant Rage. Unravel gak memiliki ultimate lagi, Cu bakal datang langsung di engage begitu saja, langsung ke double stun di sana. Dua kali dengan satu buah momentum kita bentar diamankan oleh seorang petugas dari belakang. Venom Airstrike digunakan di arah rumput. Unravel mungkin bakal hilang, reverse time, heal up, dan langsung energy impact bakal connect ke arah seorang Unravel di arah top lane. Marta Z bakal diberikan efek slow, langsung ada satu buah pergerakan lagi ke arah belakang dengan Resident One, tapi ternyata Lasti harus down. Masih bisa selamat, namun untuk kali ini Cunya pun langsung datang untuk memberikan bantuan. Siapkah dia untuk melakukan shadow kill-nya? Tapi enggak, karena shadow kill-nya tadi udah terpakai. Lihat aja di situ tombol hijaunya atau toolbar hijaunya masih belum berwarna. Total kill in season may exceed 500. Oh, OTW ke 500 dengan total kill 481. Bodoh, banyak ya, produktif ya. Oleh saya 500 menit nggak tahu kill. Banyak kill, banyak ini berarti. Deadnya saya. Banyak. Dan banyak dead musuh. Bloodlust akan diamankan sama Kaltezi. Walaupun dia pakai killing spree, tapi dia tidak mengarah langsung ke OD atau Office Play. Kaltezi. Ya, kayaknya bakal NOD dulu ya seharusnya dengan bijak. Langsung ada Meteor Shower juga naik for an eye Kaltezi. Mendinai sedikit damage. Tyrant Revenge. Tyrant Rage langsung shock down ke arah belakang. Dapat satu shadow kill Kaltezi. Cancel bouncing ball, Fantasy yang mencoba untuk menghindar Unravel. Kali ini benar-benar terganggu di depan satu kena efek stun juga. Langsung di reverse time journey. Langsung survive. Lasti mungkin bakal down. Wah, masih bisa flick out. Dan Artezi Masih bisa loh. bernafsu juga, dan kali ini masih ada order view menghadang. Namun lihat Artezi masih bersikeras di arah bawah. Gila, bernafsu sekali tadi Lunox ya. Sangat-sangat ingin mendapatkan poin kill tambahan. Sementara itu ya, untuk Kalzinya again and again seperti kita pertama dimandiin langsung begitu aja. Udah nggak pakai baju, pergi main mulu, keringetan. Langsung dimandiin aja dengan Meteor Shower. Namun di bagian atas, Elisnya dan Uranus sudah mulai melakukan pertempuran. Tapi untuk Elisnya karena tidak sayang, dia lebih pergi ataupun memilih menjauh dari Uranus. Karena tidak sayang. Beda keyakinan ya. Yang satu yakin sama dia, yang dia tidak yakin sama kita, Pak. Iya, yakinnya sama yang lain. Iya, makanya beda keyakinan. Apa sih? Never naik, all safe. Karena revenge Meteor Shower Lasti dalam ancaman. Pastinya. Revenge time juga, dan kayak bakal dapetin sama Warfare. Terima kasih. Langsung arah belakang. Oh, Alecto Final Blow-nya nggak terlalu on point. Karena revenge keluar. Unravel bouncing ball. Hanya untuk defensif. Yap, itu dia. Nah, ini dia Pedra Strike-nya terkenal langsung terima terus untungnya. Masih bisa kabur lagi dari area tersebut. Sukses untuk memberikan gangguan dan juga distraction terhadap Brand Esports. Lagi terancam. Menit ke-8. Tersendat sih tapi pergerakannya. Cukup tersendat loh. Menit 8 kayak gitu kan. Menit 8 itu winter. Winter. Lightning. Ada lightning. Oke. Winternya Ribu. Oh, Ribu langsung Winter. Unravel. Dihajar ke belakang. Pedra Strike lagi. Tapi Tyrant Rage connect. Shadow kill. Mau kemana? Kebagi menjadi 3. Terkena energy impact. Dan Kaltezi digocek begitu saja. Kini sudah diamankan sama Kaltezi dari belakang. Tapi ternyata tidak mendapatkan poin killnya. Hanya ditukarkan oleh Artezi double kill. Tapi juga harus tumbang. Yap, untungnya tadi Kaltezi bisa ditangkap oleh Artezi. Sementara Ribo kali ini sendirian aja langsung mengaktifkan Blood O-nya, diaktifkan. Disedot darahnya, berpindah tempat lagi dengan Flame Blood karena dia masih belum yakin, masih belum mau melakukan pertempuran, apalagi dengan Uranus. Langsung flick out ke depan, tapi nggak nyampe. Fantasy terlalu jauh. Yap, itu dia Kosei dengan canggahnya masih siap untuk memberikan damage tambahan. Udah ada charge tadi seperti ya, udah ada suara dari Tyrant Defense, namun di cancel aja. Wah, itu Ribonya tadi masuk PD juga ya. Belum. Masuk Blood. Oh, kabur lagi, Pak. Mukang Nagege apa itu? Artinya, Pak. Artinya kamu mau GG. Kamu mau GG. Pakai ini gitu kan. Ih, sedap. Pasti bisa kayak gitu loh. Pakai ginian. Iya, benar. Makanya. Amat partner gue hari ini begini lagi, ya Allah ya Robbi.
Gak apa-apa lah ya Allah. Sayang gue tapi. 3 orang berkumpul di dalam satu rumput menunggu kehadiran dari pemain dari brand. Kita lihat aja, tapi mereka udah tidak nyaman lagi. Federasi dikeluarkan aja. Udah ada satu flame blow tapi belum berpindah, belum berteleportasi, dan juga Federasi udah kelar waktunya ataupun 4 butiran-butiran dan tetesan-tetesannya. Kalau sekarang ngelihat ke arah Ribo sih lebih fokusnya. Dia megang leading goldnya 7.000. Buset. Oleh kristal kayak dia mau oleh kristal. Yap. Oleh kristal, bagaimana dengan stacknya, dan siap untuk apa lah ya, melakukan penyedotan darah. Siapapun akan dipaksa untuk melakukan donor darah terhadap tubuh dari Alice-nya. Udah aman sih untuk stack sekarang. Di itu rata-rata udah pada punya harus. Oke, belum berpindah tempat tadi karena flame blow-nya udah langsung dilemparkan masuk ke dalam rumputan, dilemparkan lagi tapi belum berteleportasi. Ribo dan juga Kalzi masih berjalan bersamaan. Udah ada Elect Final Blow. Nama Orange Pup-nya kali ini langsung dibiarkan begitu aja karena arahnya sudah langsung mengarah ke dalam rumputan. Tapi Tyrant Revenge-nya nggak terkena, dimandiin langsung di bagian bawah. Meteor Shower-nya masih bisa digocek. Udah ada Flame Blood-nya langsung aja nge-stun, tapi Revel-nya masih bisa kabur ke bagian yang berbeda. Langsung ditampol begitu aja, Revel-nya masih bisa kabur. Sementara untuk Kousei-nya langsung diflickerin begitu aja. Berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Unravel. Unravel down, Chu sekarat, Artesi juga sekarat pas untuk mundur. Order Bear sudah keluar kali ini. Lihat bagaimana review benar-benar mengobrak-abrik pergerakan dari Work, terbagi menjadi 2, bahkan terpisah dari team fight-nya. Dan kali ini lihat Trim Artesi coba untuk melakukan deny rotation ke arah bottom lane karena dia tahu kalau seandainya tim Brand Esports akan melakukan setup ke arah Lord, lebih baik amankan dulu wave minionnya. Cut of Despair sudah diamankan Artesi. Karena Athena Shield, Fantasy untuk menghindari damage dari Artesi. Ya, tapi yang sering kita lihat adalah contoh hero-hero seperti Uranus ini lebih sering ke arah yang berlawanan daripada Lord ya, Be ya, untuk ngedinai rotation ataupun mengganggu kan. Tapi untuk kali ini sengaja berpindah ke bagian bawah loh untuk Uranus ya. Oke, Federal Strike kena 2, kena 3 bahkan View. Kejar, Tyrant Revenge ke arah belakang, Fantasy coba untuk ditempel sama Trim Artesi. Dia emang pengen nempelin Trim Artesinya aja sih. Ini santai lagi di bagian bawah, dia membersihkan lagi. Ribo-nya udah mulai dimandikan begitu aja, tapi untungnya masih bisa kabur ke bagian depan. Belakang sakit banget loh. Ribo ngelempar lagi flame blow-nya, emang mau pindah lagi. Artesi sih udah jadi Divine Glaive ya. Waduh. Ini intensitas team fight-nya bakal gila sih dari Artesi. So, ada Revenge. Last nggak kena, tapi di arah bottom lane lihat Artesi masih 1v1 situation melawan Trim Artesi. Ribo bakal coba untuk mengamankan terlebih dahulu bottom lane-nya. View terkena Meteor Shower, bakal dihajar begitu saja karena belakang sana. Coba untuk mengincar karena Kousei masih punya damage tambahan. Artesi udah nggak punya Elect Final Blow-nya lagi. Unravel ke cancel. Tyrant Revenge Lasti bakal mundur ke Artesi. Bakal begitu saja, ternyata nggak ada an eye for an eye. Menghindar kali ini. Chu, Shuriken, and that's it. Kaltesi tershutdown di arah top lane. 1 poin kill saat dari Work. 1v1 yang unpredictable dari Chu. Itu benar-benar rezeki durian runtuh yang ditunggu-tunggu oleh Chu loh Pak. Serius. Melakukan rotasi sendirian, tahu-tahu ada Kalzi yang mendadak nongol langsung di bagian depannya. Pertempuran udah mulai pecah seperti di area mid lane, dan juga sekarang Lord sudah mulai dicolek-colek aja. Oke, Fantasy coba untuk mengganggu ke depan sana. Ribo coba untuk datang. Meteor Shower bakal membor ke belakang. Time Journey keluar, langsung dihadang. Trim Artesi zoning out, tapi masih bisa dihalau begitu saja. Tyrant Revenge connect ke 1. Tyrant Race masih belum dikeluarkan. Tyrant Race connect, akhirnya nggak ada Time Journey lagi. Dan ternyata kali ini lihat bakal ada belakang Fantasy bakal down. Sementara itu Unravel dia masih bisa survive dan Lasti harus down. View dikejar Chaos Assault. Kousei dapetin 1 poin killnya. Artesi dia bingung mau ngincar ke arah mana. Artesi bakal down begitu saja, dan di kali ini ada surprise 1. Winter Truncheon yang ternyata double kill untuk Kousei tidak bisa menyelamatkan diri daripada Meteor Shower. Iya, bahkan Alice-nya benar-benar nggak bisa mendekati ke arah Chang'e, di mana Chang. Lordnya jadi MVP, ngegetok ke arah Chu, diputar, dijilat, dihilangin begitu saja dari seorang Hayabusa. Wow, dibalaskan dengan begitu cepatnya oleh Kalzi. Sebuah rezeki lagi, namun untuk kali ini udah ada satu time gene langsung dikeluarkan. Kalzi mau pergi ke arah mana, langsung dibandir aja di bagian belakang dengan Meteor Shower. Bersiap untuk melakukan sebuah flicker, karena beruntungnya kali ini flickernya masih dalam cooldown. Kalau sampai tadi ada flicker, kayaknya di flickerin sih maju ke bagian depan. Riskan sih, harusnya dia udah tahu ada Digi sih ya. Bisa dibalikin sama Digi. Ih, emang tipis-tipis kayak begitu gemes sendiri kita ngeliatnya ya. Tapi kalau ngomongin late game memang World lebih bisa
bisa main di late game. Iya, lebih nikmat lagi, Pak. Ya ada Chang'e Lunox kan. Buset dah, 2 magical damage ini mah nggak beres banget. Masalahnya Elisnya Ribonya juga dari tadi nggak bisa nge-engage ke arah Kose, tapi dia top lane. Trimartes flick out ke arah belakang depan sana. Fidel Airstrike keluar begitu saja. Dikejar Oh, terus. dikejar. Phantom Size juga masih delay. 4 hero ke arah top lane dibalikin kah begitu saja. Halo, Kartesi recall terlebih dahulu. Lasti ternyata tertinggal begitu saja. Nggak apa-apa, carry Kup yang penting bisa pulang. Udah race keluar, langsung ada pergerakan juga Meteor Shower, tapi View masih bisa survive. Ribo nggak punya Winter Truncheon. 15 menit sudah ada 2 yang hilang kali dan Brand Esports 3 melawan 5 posisinya. Wow, kurang dari 5 menit 2 tim fight yang dilakukan oleh Brand semuanya kacau. Semuanya benar-benar menimbulkan menimbulkan kerusakan yang bisa dibilang sangat-sangat fatal untuk tim Brand itu sendiri. Mereka kehilangan banyak pemain, mereka kehilangan objektif juga. Bisa dibilang posisi-posisinya loh malah ketinggal-tinggal, contoh seperti Digi tadi juga. Nih Kalzi juga untuk kali ini langsung masuk dari bagian bawah siap untuk melaju ke bagian depan. Tapi Meteor Shower karena belakang View dalam ancaman gak punya purified, tapi kali ini lahat Flaptesi sendirian di depan sana. Tancu dikeluarkan, meledak duar bebek dan hilang 2. Primartesi dan Chu berhasil melakukan shutdown terhadap seorang Flaptesi dan juga Lasti. Kali ini lihat 26.000 darah tersisa dan Lord yang pertamanya masih ditahan juga Kose. Hanya melakukan recall saja. Flaptesi mencoba untuk meng-engage ke depan sana. Bakal digunakan dan retributionnya mungkin bakal jadi milik Kaltesi. What a play by Kaltesi. Brand Esports berhasil mencuri Lord yang pertama. wow, Inhuman movement dari seorang Kaltesi, bukan Retri Jollibee. dia memberanikan mempertaruhkan seluruh konsekuensinya. Dia masuk ke dalam ataupun ke tengah-tengah pemain dari WoW dengan sekonyong-konyong kayak begitu. Dia mencuri Lordnya, Pak. Ya, tadi sempat kedengeran tuh Anai Fernaya screen gitu kan. Satu hit lagi tapi masih bisa bertahan. Unravel dalam ancaman, langsung dihajar ke arah belakang. Primartesi terkena slow, langsung dipasang untuk mundur. Lagi Lasti dalam ancaman dan ternyata tadi dia belum sempat gunakan. Ribo mengejar ke arah belakang, punya lightning truncheon, double stun, dapat double kill juga. Unravel mungkin langsung jadi korban selanjutnya. Ada set Kose dalam ancaman, flick out ke arah belakang, anak kecil bakal dikejar begitu saja. Meteor Shower bakal memandikan ke arah belakang. Satu shutdown dan killing spree dari seorang Ribo. Dikejar lagi, ini nenek-nenek mencoba untuk mengambil semua uang dan juga kekuatan dari work. Ini akhir bulan bayar kosna. No, lihat itu Elis itu sayap udah nyala. Semuanya disedot, semua dipaksa untuk melakukan donor darah. Namun untuk Chu di bagian tengah kita lihat aja masih panik sendiri karena terlihat ada 3 bahkan 4 player dari Brand siap untuk menabrak arah pertahanan yang dimiliki oleh WoW. Tabrak lagi kali ini Brand Esports bakal ke arah mid lane pelan-pelan. Lasti sudah mengamankan Lance Ice, langsung zoning out ke arah para putop. Wah gila, Alex final blow. Gile, kalkulasinya emang Bobby. Gak ada yang lihat. Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Pengen freestyle emang bocahnya ya. Iya. Dan Ribo, kalau Ribo udah punya purple buff, dia bakal benar-benar unbeatable banget. Bahkan dia hanya bermodalkan Demon Shush. Dia nggak bikin buku, dia punya Lightning Truncheon, dia punya COD, dia mana region-nya Demon Shush dan juga Calamity damage-nya hanya untuk mengganggu Kose. Wah, dia punya Calamity, dia punya mana regen di situ, dia punya Demon Shush, dia punya mana regen juga, tambah purple buff lagi, pertempuran kali ini bagian tengah. Oke, hanya dilihat begitu aja, masuk sebentar terus keluar lagi, nggak mau terlalu objektif ataupun overcommit terhadap pemain-pemain dari WoW, karena kita nggak tahu, mungkin di otak Brand kita nggak tahu di mana posisi dari Kufranya. Kufra sekali nongol dengan Tyrant Revenge, Tyrant Rage-nya akan bisa mengubah keadaan yang dimiliki oleh Brand saat ini. 18 menit game, 11 berbanding 9. Brand hanya dengan 1 Lord saja sih. Ini winning percentage-nya langsung turun dikit tuh. Dari 75% deket banget sama 75%. Terus sekitar 68 lah. Terus naik lagi nih sekarang ke angka sekitar 70-an harus. Oke, bagian tengah nih 1, 2, 3, 4 nih sulitnya Hayabusa di menit segini. Pemain dari lawan ya bisa dibilang udah stick together gitu loh. Nantinya shadow kill-nya akan sangat-sangat terbagi sekali damage-nya. Together-nya go nggak? Apa? Habis stick together go. Iya, campur jaya lah dikit, Bang. Apa sama affirmative? Jaya. Tyrant Revenge. Rival ketahuan di sana, langsung saja di engage. Lasti dikejar. Ribo kadang aja sih. Ribu dapat makanan lagi nih ya.
Siap, masuk ke bagian depan. Enggak, ternyata belum mau berteleportasi. Hanya saling tarik ulur aja. Jauh di mata, bener-bener nggak mau mereka samperin. Apakah dia ingin balik? Artezi ketahuan. Awas salah tempelnya. Pasti Cosmic Visionnya sakit banget 2 bar. Kali ini Sebegitu ya. Chu. Ya dia nggak bina-bina sih. Lah. Dan strike di cans saja. Ngecek. Gak ada siapa-siapa. Ya, mencoba peruntungannya tapi nggak ada siapa-siapa di dalam rumput yang tidak bergoyang tersebut. Betul. Nih Unravel di bagian bawah juga ya kacau aja, yang lihat-lihat aja. Emang nih, Di bagian Unravel Manila Gold. ya. Dia goal ya. Ribo setelah hari Selasa. Betul. Rebo. Dan revenge lagi. Swing. Weh, nggak kena siapa-siapa. Malah udah ada Curse of Crow dan juga Energy Impact. Untungnya badan masih cukup tebal. Langsung dimandiin aja dengan Meteor Shower. Lasti bisakah dia kabur dari area tersebut? Burungnya langsung dipanggang begitu aja menjadi burung bakar. Masih bisa selamat dan Lastinya pun akan join the fight lagi. Ada revenge lagi. Kemudian Weh. dahulu Alecto final blow ternyata melontarkan begitu saja. Dan kali ini lihat double stun. Karena belakang Fantasy mengganggu rotasi yang dimiliki oleh seorang Kose dan juga Chu. Langsung kali di arah belakangnya juga tiba-tiba ada Trimartesi yang mendapatkan mid lane turret out of nowhere. Wah, Mendapatkan 1 buah inhibitor turret. kayak mana cara itu Trimarters itu? Trimarters ini gimana caranya? Tadi orang lagi fight di bagian tengah bisa dapat 1 inhibitor loh. Wah, gaib. Bahkan kali ini lihat di depan sana flick out digunakan Trimartesi dalam ancaman tapi masih bisa survive. Masih punya immortal. Sementara itu teman-teman dari Brainy Sports kecolongan. Masih bisa selamat, sehat walafiat untuk Uranusnya dan kembali lagi ke dalam lane untuk memberikan kacauan terhadap wave minion. Wah, itu Uranusnya benar-benar ya. Dari tadi tuh nyawanya udah lebih-lebih dari kucing tuh. Oh ini anti Martezi ini bahaya. Trimartesi itu diem dapat dapat inhibitor di area mid lagi. Iya. Dan flap. Chaos Assault digunakan begitu saja dia masuk nyati shield. 2 stacknya ternyata kalau itu mungkin bakal jadi 4 mungkin bakal dia tabrak balik dan kali Trimartesi harus lebih berhati-hati juga di arah belakangnya. Yap. Ada beberapa player dari Brand Esports Preview dan juga Ribo bisa saja mengganggu Unravel. Kelihatan sedikit dari Unravel. Iya, nih Ribonya juga udah luar biasa nih, siap untuk masuk dan menyedot darah siapapun yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Wok nih udah. Hanya tinggal tunggu momentum aja untuk Brand dan tinggal momentum juga untuk Wok ya. Weh. Kurang maju dikit, Pak. Nah, gitu. Dia ngincer minion itu. Yang di bottom lane ya? Soalnya Oke. tadi Parsenya nengoknya ke kanan. Baik di bagian tengah. Tanda Rifan sekarang mana itu? Bawah. Oh, ke bawah, ke area rumputan. Oke, belum mau menghilangkan karena wave minion. Sementara itu di bagian tengah kita lihat PU-nya mengeluarkan lagi Fedra Ice. Sementara Chu-nya langsung balik ke bagian belakang dengan kuat Shadow-nya. Hampir aja kalau sampai tadi ada 1 reverse time aja bisa nggak selamat nih, Chu. Iya, dan itu reverse. Nah, tuh dia tuh. Untung aja. Tapi kalau untuk damage emang Hayabusa lebih pasti sih kok daripada Benedetta. Wah, sakit banget. Doang 2 bar hilang Artezi. Walaupun dia punya Winter tapi dia harus lebih respect kali ini dari damage seorang Fuse. Pakai begitu damage-nya lah. Gage-nya gila, Holy Crystal. Udah penuh seluruh item dari masing-masing hero. Satu pun tidak. Oh, hanya tinggal diginya aja. Kita nggak tahu nih ke arah mana. Apakah Immortal. Immortal akan dia buat ataukah ada item-item lain yang akan dia pergunakan. Sementara Flapsy di bagian tengah berhadapan langsung dengan 1 orang. Sementara itu ada Chu di dalam rumputan masih santai, tapi Pew maju ke bagian depan, belum mau disikar habis oleh Chu karena ada 1 monster jungler yang setidaknya ya bisa menambah lagi pundi-pundi gol ataupun ya darahnya apabila sudah berkurang. Ini Lordnya mulai dicolek oleh anak-anak dari Wok. Udah dari first time di dalam rumputan. Kita lihat Lasti dan juga Karzi santai terlebih dahulu. Oke, mulai balik arah. Udah ada time bomb langsung dikeluarkan menjaga sebuah perimeter, belum mengarah ke arah siapapun. Sementara Lastinya langsung dilompati ke bagian depan. Udah ada pergerakan dan menghilang begitu aja untuk giginya. Wow. Tentu saja Flap dalam ancaman juga. Kali ini bakal ada engage ke arah belakang. Coba untuk no strike terlebih dahulu. Flap bakal defend. Unravel dikejar, tapi kali ini masih
ada satu bina rotasi dari Trimartesi. Connect itu saja. Dan ternyata Immortal bakal pecah. Tyrant Revenge keluar. Tyrant Race bakal dapetin satu juga. Dan sementara itu lihat bagaimana Trimartesi yang harus down di area depan sana. Unravel bakal jadi korban selanjutnya. Flop dalam ancaman. Kalau juga sama. Double stun. Save the day with the truncheon. Unravel down. Sementara itu lihat bagaimana seorang Artesi yang bakal dikabur juga. Terlalu lama di depan sana. Kosei. Satu hit lagi. Bakal bilang Shadow Kill. Dapetin dua dari Chu yang dapetin double kill di arah mid lane. Wow, Chu-nya datang tepat waktu, berhasil mendapatkan dua orang sekaligus dengan darah yang tidak banyak lagi. Sementara Karzi ditinggalkan seorang diri di dalam base-nya. Ada wave minion di bagian bawah, ada wave minion di bagian tengah dan di bagian atas. Wave minionnya siap untuk menabrak juga karena pertahanan dimiliki oleh Brand Esport. Defend lagi, sabar lagi, mid lane lagi, 2 lawan 2 lagi kali ini. Dari teman-teman Brand Esport sangat kuat dengan strong line up defense. Tadi Winter terlalu lama seperti ditahan oleh seorang Ibo. Tadi dia sempat keambil sama Kosei tiba-tiba. Itu Kosei-nya nembak ke arah mana itu? Oh, agar tidak ada yang mau masuk ke dalam area dari orange buff-nya. Tapi Kalzi langsung maju ke bagian depan. Untungnya masih bisa digocek oleh Chu. Ada satu wave minion, mungkin dia bisa kabur dengan quad shadow yang dia miliki. Yap, bener aja, langsung pergi dari area tersebut. Ini Kosei masih santai. Ini enak sih Kosei, damage-nya udah ampun-ampunan. Dia positioning-nya dari tadi udah bagus banget gitu loh. Cuman Elisnya udah beberapa kali udah bisa menemukan momentumnya untuk bisa langsung nabrak ke arah Kosei gitu loh. Gila, semenjak teamfight tadi langsung 75% loh win rate percentage dari World Enter Shower. Bisa dibantuin langsung. Kosei dalam ancaman. Alecto Final Blow-nya ada tapi lebih milih untuk lebih dahulu Shadow Kill dikeluarkan. Alecto Final Blow dapetin satu momentum kuat Shadow bakal belakang juga masih bisa survive. Pada seorang Chu tidak kena ke arah Course of Crow. Iya, kalau sampai tadi ada langsung trauma Pak damage-nya Pak. Sakit sih. Tulisan damage-nya nggak angka-angka lagi, kayak tulisannya itu efek traumatik gitu, menimbulkan efek traumatik gitu kan. Sakit banget gitu loh. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Jika sakit berlanjut. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Pegelaing. Jika kesepian berlanjut, ayo kita muter. Waduh. Duar gak kena. Sudah pasti naik skuter. Naik skuter apa Vespa? Vespa dong, skuter. Tyrant Revenge kena 2 bouncing ball menahan dan gerakan pergerakan ke arah depan sana. Langsung dari first time juga 25.000 darah dari lot yang tersisa. Kartesi berfokus ke arah belakang. Shadow Kill sudah digunakan. Oh my god, Alecto Final Blow. Chu-nya down. Ribo mendapatkan satu. Retribution-nya gak bakal ada. Kartesi down. Dan kali ini masih bisa bertahan dari belakang. Ternyata Retribution bakal diamankan oleh Kartesi. Oh my god-nya bakal tercuri oleh Unravel. Kosei berhasil mencuri 1 poin kill-nya. Dan kali ini Work masih bernafas dengan bebas. Apa itu? Bisa-bisanya Kufra yang mendapatkan Lord-nya. Boncing ball. Gue pikir tadi itu Brand udah nikmat banget. Brand sudah pasti, walaupun tadi ternyata ada Retribution yang masih dalam masa cooldown reaction loh. Tidak ada retri ternyata. Waduh. Enter Shower, Alecto Final Blow di cast begitu saja karena belakang. Kartesi mengincar ke arah seorang Kosei. Down Kosei-nya. Kartesi masih survive ternyata. Wah, damage-nya gila banget loh. Itu damage-nya parah banget karena Chang'e tadi loh. Namun untuk PUBG kali ini akankah mereka bernafsu untuk bisa mendapatkan karena Trimartesi? Ternyata masih bisa kabur, malah mengganggu karena purple buff-nya. Wave minion hadir di atas, di bawah, di tengah langsung dihadang aja. Tapi burung bulat kecil yang lucu ini pun masih mencari bagaimana keberadaan dari Uranus. Slash lagi dapetin satu dan ternyata dicuri oleh seorang Trimartesi. Slow dari satu buah pergerakan. Langsung diamankan. Winter Truncheon dan reverse time-nya di-deny. Gak ada concentration, gak ada purify, gak ada apa-apa. Langsung reverse time yang kedua dan Trimartesi harus down di arah top lane. Begitu banyak source skill yang dikeluarkan hanya untuk bisa mendapatkan Kara Uranus seorang diri. Namun ini menit ke-28. Kita lihat aja untuk masa respawn-nya udah di atas 70 detik. Bahkan tadi Chu tumbang itu 80 detik. Darah Lord dan itemnya Blade of Despair dan juga Bloodlust X. Gila, Kartesi sih sakit banget loh. 2 doang modal dia sama Raptor. 2 game ya, 2 game di atas 30 menit bisa jadi nih. Oke. Tapi apakah Brand yang bakal memenangkannya? Karena balik lagi. Iya. Game yang pertama Brand yang memenangkannya. Ini
Kalau sampai brand lagi, buset dah, pemain dari WOK udah burn out parah itu, harusnya memikirkan kok bisa kita kalah 2 kali late game gitu. Bahkan untuk sekarang udah ada sebuah tekanan yang langsung dilakukan begitu aja. Fedrestek dikeluarkan tadi terkena ke arah Hayabusa, dan Hayabusa kehilangan begitu banyak apa ya, darah yang dia miliki gitu. Waduh, tapi maju ke bagian depan, udah ada Quan Shadow, tapi dia mundur lagi ke bagian belakang. Ada satu Tyrant Reverse, langsung di-charge begitu aja, tapi nggak jadi dikeluarkan. Nih Ribo santai, Ribo nungguin karena powerful buff-nya. Ada Peo balik terlebih dahulu. Kalzi di bagian bawah menghilangkan satu wave minion. Oracle sekarang diambil oleh Trimartezi. Di bagian atas, satu wave minion didorong oleh Lunox dan juga Hayabusa. Saling mendorong wave minion aja, walaupun objektifnya masih menang WOK jauh lebih banyak daripada Brand. Hayabusa. Trimartezi ini menjadi sang pengacau nih, bener-bener banyak banget short skill yang dikeluarkan mau dapetin dia doang gitu. Nungguin buat unravel make moment lagi sih paling. Iya loh, namun untuk kali ini kita lihat udah ada enggak sebuah pancingan tadi ya. Buset. Balikin. Osei juga kena 2 hit sudah langsung scarred gitu aja. Trimartezi bakal mencoba untuk buying time di night rotation di area bottom lane juga, sehingga super minionnya akan berjalan dengan bebas. Yap, Unravel. Oh enggak, terbang deh. itu dia nih, unravel sementara itu di bagian bawah. Oh, ada sebuah imigrasi yang langsung dilakukan oleh unravel ya, agar tidak diketahui oleh orang. Kita lompat aja ya, biar nggak jalan kaki. Nah, imigrasi dia langsung dia lewat jalur udara tadi kayak itu. Lompat kayak begitu. Tolong unravel jangan lupa bawa hasil swab test ya. Hei kan, baru dibilangin. Tugas Tegur kan imigrasinya tuh marah tuh. sama petugas kesehatan ya. Marah kan, Sama satpam ininya airportnya. langsung ditetesin. Sakit banget serius, dan Parsia aja nggak tahu dah item apa lagi yang mereka gunakan di menit yang kayak gini. Udah masuk menit ke 31. Namun untuk kali ini Uranusnya masih pede seorang diri masuk ke bagian dalam. Ada orange buff, apakah dia akan bisa bertahan karena dikeroyok? Nggak bisa untuk saat ini, masih bisa kabur sedikit lagi SBA tersisa. Namun untuk kali ini ada reverse time. Immortalnya pecah, bisakah dia kabur karena langsung dijemput oleh rekan-rekannya? Namun Winter dikeluarkan tepat waktu dan selamatlah dia. Bukan kayak Virsa Besari, ternyata bukan di waktu yang salah. Winter di momentum yang tepat bagi Trimartezi ternyata diamankan. Kali ini sudah ada satu buah Queen Swings dari Unravel yang mempertebal darahnya. Flaptezi, Immortal sudah dimiliki, tapi Chaos Assault memang sudah tidak bisa dihindari lagi ya. Yap, Sakit banget itu. tuh ya. Udah masuk menit ke 32, sok. Atuh, yo, mau menit berapa yo? Yo, teman-teman semua yang ada di rumah ya, coba tebak. Ini game kedua akan berakhir di menit yang keberapa? Ayo, nongol di kolom komen kita ya. 34 lagi ya. 34 lagi kalau KB ya. Pulung 37 deh kayaknya. KB sih mikir di 43 jadinya. 43. 43, Be. Oke, KB 43 menit game ini berakhir. Pulung 37. Masih lama ini. Coba teman-teman yang di rumah nongol di kolom komen ya. Berapa menit tebakan kalian? Kalau fight sih 39 berarti. Hai, Trimartezinya masih memberikan gangguan. Unravel, Immortalnya pun masih ada. Masih cukup pede beberapa pemain yang dimiliki oleh masing-masing tim. Paksa cunya. Belum punya buff sih dia. Aduh. Ini mereka mau gimana lagi ya, sama-sama assassin, damage-nya Ngebet juga. doang ya. Ya damage-nya berasalkan dari mage doang sih. Iya, sekarang mah yang berbicara udah match-nya aja lagi bagaimana. Waduh, sakit banget, buset dah. Lasti down, time sudah digunakan, Federasi keluar. Kali ini Flaptezi gak punya apa-apa lagi di depan sana. Terian efek slow yang tajam, dan Flaptezi masih bisa flicker ke belakang. Jabnya, cooldown, double jab. Tak, sore tarik reverse, Siren Rage gak punya apa-apa lagi. Lasti down, dan lihat Flaptezi begitu sekarang belakang Kosei. Ya jadi caranya, dan lihat Shadow Kill digunakan. Cuma mencoba untuk menghindari semua damage yang ada. Immortal bakal hadir di sini. Phil, tapi harus tumbang. Double kill diamankan oleh Trimartezi. Lihat Ribonya mendapatkan 2, tapi Trimartezi juga gak mau kalah dan bahkan dipaksa untuk 3 lawan 3. Sama-sama kehilangan 2 orang dari masing-masing tim. Masing-masing jungler juga masih bisa standby di sini untuk bisa memberikan efek defense terhadap tim mereka. Udah ada sebuah efek sedotan, namun untuk Trimartezi masih memberikan gangguan. Ya ampun, sampai kapan ini Trimartezi memberikan gangguannya? Dilemparkan flying glove, dikejar lagi, di stun lagi, tapi masih bisa selamat. Dan sekarang sudah menit 33, 40 ataupun 51. Wah, gila. Terus. Gak apa-apa, kita terus. Mantap ya. Lordnya belum dicolek sejauh ini. Sementara itu
respawn dari masing-masing player di saat mereka mendapatkan death itu udah sangat-sangat panjang sekali loh. Waduh. Ini tadi udah berapa tadi? 80 lebih loh. Sorry tadi. Untuk respawn. Gila Flap sih, engage keduanya tinggi banget. Iya loh, ini Flapsy-nya udah mulai nyolek-nyolek. Mereka mau nggak mau nih kayaknya mau melakukan ini aja, gambling aja, BGW. Kalau gambling sih, ini untuk one tuh. Lihat time reset soal mengganggu di luar sana. Dapetin 4 stun. Bahkan langsung terganggu begitu saja. Bouncing ball digunakan kali ini. Mulan bakal di engage juga dari revenge untuk yang kedua kalinya. Hanya di cancel saja ternyata. Langsung ke reset lagi lordnya, nggak mau terlalu overcommit terhadap lord tersebut, makanya mereka juga mundur kembali. Dan sekarang kita lihat win rate persentasenya udah hampir mengarah 100% ke arah walk loh, 91%. Bisa ya. Wih, kita lagi kali ini berat sih emang buat nge-engage karena belakangnya berat. Ini view-nya juga tadi diapuk-apuk terus sama Uranus. Sementara itu kita lihat aja Curse of Crow, energy impact dikeluarkan, tapi terima tensinya masih bisa bertahan. Darahnya cukup tebal, darahnya sangat tebal, dan darahnya bisa nge-regen dengan sangat cepat. Berpindah tempat, terlihat Chu seorang diri, tapi Peo langsung mundur lagi. Sementara Kalsi, buset, itu dia. Kena satu kali hit lagi ternyata. Kalsinya tertangkap. Oh, tapi Kalsi masih bisa survive dan juga dikeluarkan begitu saja kita ke belakang. Dan lihat di sana sih juga dalam ancaman double stun keluar dan bakal ada range Fantasy down. Mungkin bakal jadi ada lagi yang down dan itu adalah Ribo. Gak bisa naik for an eye flap the Z. Ribo dan Courtesy juga harus tumbang. View terkena efek slow and that's it. Courtesy pun tidak tumbang sama sekali, double kill dari Kose. And game yang kedua sepertinya akan jadi milik Work 1-1. Iya, 1-1 sekarang menit ke-36, hampir ke-37 dan kemenangan pun hadir untuk mereka. Yap, ini dia berimbang keadaan. Berimbang keadaannya menjadi 1-1 ternyata dari teman-teman